Jemaat Tuhan, saya ucapkan selamat siang kepada kita semua. Salam sejahtera. Dari 3 bacaan kita yang menjadi bahan perenungan kita saat ini ialah dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 tadi. Dalam satu rangkaian tema pengakuan yang utuh. Pengakuan sang kalibutalang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam banyak bagian kehidupan kita seringkali harapan kita atau ekspektasi kita berbanding jauh dari apa yang kita hadapi atau berbanding jauh dengan kenyataan yang ada. Misalnya saja begini, waktu saya pertama kali ikut tes di STT Rantepo, dulu namanya STT Rantepo, sekarang Staken atau IAKN, saya sempat mengira karena di dalam ruangan itu ada seorang pengawas. Saya sempat mengira bahwa pengawas dalam ruangan itu ialah ketua STT Rantepo dulu, yaitu almarhum pendeta Dr. Kabanga, karena dia berbadan tinggi besar. Tapi kemudian ternyata saya salah, karena orang itu ternyata adalah Bapak Pendeta Daud Sangka Palisunan. Nah, sementara orang yang saya sangka sebagai pendeta Dr. Kabanga almarhum, ternyata dia seorang yang berbadan pendek. Dia orang yang kecil, sederhana saja. Jadi pikiran saya berbanding terbalik. Apa yang saya sangka sesuatu ternyata dalam kenyataannya itu berbeda. Atau seringkali mungkin kita salah paham dengan sesuatu. Ya, hal ini mungkin lebih banyak terjadi. Kita salah paham dengan perkataan orang, dengan tindakan orang, dengan sikap orang kepada kita. Nah, orang salah paham atau orang yang berburuk sangka kadangkala itu terjadi karena mereka terlalu cepat menarik kesimpulan, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa informasi yang jelas, tanpa mengumpulkan informasi yang banyak dan sebaik-baiknya, lalu kemudian menyimpulkan. Akhirnya kesimpulannya menjadi salah. Apa yang menjadi ia tangkap kemudian disalahpahami. Nah, seringkali seperti yang saya katakan di awal, seringkali harapan kita terlalu tinggi dan kita tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, ada dalam bacaan kita rangkaian peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7, dari pasal yang ke-7, dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, dia memberi makan begitu banyak orang, dan hal-hal yang lain yang dilakukan di depan mata murid-muridnya dan juga di depan mata banyak orang, membuat harapan murid-muridnya kepada Yesus itu semakin besar, bahwa memang dialah yang nantinya akan membawa pembaharuan dan pemulihan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi yang saat itu sedang dalam masa penjajahan, dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu juga muncul dalam pengakuan Petrus bahwa dia adalah Mesias. Mesias dalam pikiran mereka adalah seorang penyelamat. Dan ini rupanya menimbulkan kesalahpahaman, mispersepsi antara Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya ingin agar Yesus menjadi sosok pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi, dari kekuasaan penjajahan. Sementara dalam pemikiran Yesus tidak demikian. Yang dipikirkan oleh murid-murid bahwa seorang Mesias itu adalah seorang pahlawan yang tidak mungkin kalah, yang pasti menang menghadapi penjajah. Dia mampu melakukan berbagai macam hal yang mengherankan, pasti juga dia mampu melakukan hal yang lebih daripada itu kalau hanya sekedar melawan musuh-musuhnya, sebab dia membunuh, dia membangkitkan banyak orang, dia menyembuhkan banyak orang. Pasti pikiran mereka bahwa Yesus mampu melakukan semuanya itu. Nah, sementara yang menjadi kehendak Yesus sendiri dalam pembacaan kita, ini adalah pemberitahuan yang pertama mengenai penderitaan Yesus, adalah Mesias yang menderita. Nah, semua harapan murid-murid itu seketika itu runtuh ketika Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia Mesias memang, tapi Mesias yang akan menderita. Nah, Tuhan tidak ingin murid-muridnya itu mendikte, pikiran murid-muridnya mendikte apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dunia. Dan Tuhan tidak ingin agar kesalahpahaman itu terus berlangsung. Tuhan tidak ingin mereka berpikir terlalu jauh untuk apa yang akan Tuhan lakukan. Dan lupa bahwa
bukan kehendak mereka yang terjadi, bukan pikiran mereka yang akan terlaksana, tapi apa yang direncanakan oleh Tuhan. Pembebasan yang Tuhan rencanakan bukanlah pembebasan secara fisik, jasmani, pembebasan dari penjajahan dunia, tetapi pembebasan yang Tuhan rancangkan melalui penderitaan Kristus ialah pembebasan dari kuasa dosa, penjajahan dosa. Nah, sebaliknya dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menghendaki adanya kesiapan mereka sebagai pengikut. Mereka harus siap sebagai pengikut. Nah, kesiapan apa yang Tuhan kehendaki dalam bacaan kita? Ada 3 hal. Yang pertama, kesiapan hati. Dan karena itu Yesus berterus terang kepada mereka. Ayat yang ke-31 dalam bacaan kita. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia Mesias, tapi akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh banyak orang. Dia akan ditolak oleh ahli-ahli Taurat, bahkan dia akan mati, namun dia akan bangkit kembali. Nah, Yesus tidak membungkus maksudnya dengan kata-kata yang dapat membuat orang yang mendengarnya salah paham, tetapi dia katakan dengan terus terang bahwa Mesias yang mereka maksudkan bukanlah Mesias yang akan menjadi pahlawan bagi orang Israel atau bagi orang Yahudi. Ya, disebut Yahudi karena mereka telah kembali dari pembuangan. Tetapi Mesias yang akan melakukan kehendak Allah, Mesias yang akan menderita, Mesias yang akan ditangkap. Dan ini ya, kalau kita lihat respon Petrus juga salah paham dengan apa yang Yesus sampaikan. Dan karena itu, ya kalau kita membaca bagian seterusnya, Petrus malah kemudian menegur Tuhan Yesus. Yang ditangkap oleh murid-murid tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran mereka. Ya, Yesus mengatakan terus terang kepada murid-muridnya agar mereka mempersiapkan diri menghadapi situasi yang akan mereka hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang hari ini, jika Tuhan sendiri, Yesus sendiri jujur terbuka dengan kondisi yang akan dialami, lalu apa yang terkadang membuat seseorang seperti kita menjadi tidak terbuka di dalam hati? Sering kita menutup-nutupi sesuatu. Kita tidak siap dengan kondisi yang akan kita hadapi ketika kita mencoba untuk jujur terhadap orang lain. Ya, seringkali ya orang tidak jujur oleh karena mereka tidak ingin kecewa atau terluka karena penilaian orang lain terhadap dirinya. Ketika dia akan jujur, orang lain pasti menilai salah. Dia tidak ingin orang menjadi salah paham. Ataukah memang orang menjadi tidak jujur karena yang dikandung dalam hatinya sendiri, yang ada dalam hatinya adalah hal yang tidak baik. Dan ini membuat orang menjadi manipulatif, penuh dengan tipuan. Orang membungkus maksud hatinya dengan perkataan yang baik, yang indah, tapi sebenarnya tidak jujur. Ya, keterus-terangan seringkali memang menyakitkan, kebenaran memang menyakitkan, tetapi itu harus dikatakan. Dan butuh usaha yang besar untuk mengatakannya, agar orang tidak salah paham. Dan karena itu juga butuh hati yang besar untuk mau mengatakan hal yang demikian. Mengatakan dengan terus terang, mengatakan dengan kejujuran apa yang ada dalam hati. Bagaimanapun situasinya, apa yang akan dihadapi, kita harus berterus terang. Nah, Tuhan saja disalahpahami oleh manusia, apalagi kita yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus siap dengan pengakuan yang jujur. Kita harus siap untuk menerima segala apa yang kita hadapi dengan hati yang terbuka, hati yang jujur. Itu yang pertama. Kesiapan yang kedua yang Tuhan kehendaki ialah kesiapan kepada pengertian. Jadi setelah hatinya siap, maka pengertian juga harus dipersiapkan. Pengertian yang tunduk pada rencana Allah. Nah, tanggapan Petrus atas pernyataan Tuhan adalah satu kesalahan. Karena itu Yesus hendak memastikan ketika Yesus memandang kepada murid-muridnya setelah Petrus menegur Tuhan Yesus dan menariknya ke samping, Yesus hendak memastikan kepada murid-muridnya bahwa pengertian Petrus hanya pada Petrus sendiri, bukan kepada semua murid-muridnya, dan karena itu dia memandang kepada murid-muridnya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Petrus
menari Yesus dan menegur dia. Pikirannya mungkin begini, Tuhan, mengapa engkau berkata demikian? Mengapa engkau berpikir begitu? Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan ditangkap, engkau tidak akan dicelakai. Mungkin juga dia berpikir, Guru, sebagai Mesias, kami ada di belakangmu, kami mendukung engkau, kami akan membela engkau, kami akan berjuang bersamamu. Jadi tidak mungkin engkau akan ditangkap, tidak mungkin engkau akan celaka, tidak mungkin engkau akan ditolak. Engkau tidak berjuang sendiri. Mungkin itu pikiran Petrus yang bertindak seperti pahlawan membela Yesus, padahal mungkin dia membela kepentingannya sendiri. Nah, karena itu kemudian Yesus berbalik dan menegur Petrus dengan keras. Dia menegur Petrus dengan keras dengan berkata, "Enyahlah iblis." Berkata kepada Petrus, "Iblis, karena engkau bukan membela kepentingan Allah, engkau sedang membela kepentingan manusia. Engkau bukan memikirkan rencana Allah, engkau sedang memikirkan rencana manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat kita ini terlalu kecil, hikmat kita ini terlalu dangkal, hikmat kita ini terlalu bodoh di hadapan Allah. Kita terlalu pendek dalam berpikir untuk menilai pertimbangan Allah. Masalah yang sering kita rasakan, seringkali kita nilai berdasarkan pertimbangan duniawi kita, sementara Allah punya pertimbangan sendiri untuk kehidupan kita. Orang memakai kacamatanya, kacamata manusia, kacamata duniawi untuk menyelesaikan dan melihat pergumulannya. Nah, padahal mungkin sebenarnya Tuhan yang ingin bertindak untuk menyelesaikannya bagi kita. Tapi seringkali kita merasa lebih mampu membela Tuhan, atau bahkan lebih berkuasa dari kuasa Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita merasa bahwa kita bisa membela kepentingan Tuhan, padahal mungkin tidak. Nah, iman Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya iman yang dibangun atas dasar hati yang percaya, tetapi juga pikiran yang tunduk pada kehendak Allah. Abraham, kita belajar dari Bapak Abraham. Dia tidak hanya percaya, hatinya tidak hanya percaya kepada apa yang Allah kehendaki bagi dia untuk terjadi, tetapi juga pikirannya, bagaimana dia mungkin menelaah secara rasional. Dia seorang yang sudah tua, dikatakan dalam Roma tadi. Dia orang yang sudah tua, sudah 100 tahun umurnya. Sementara Sarah istrinya sudah 75 tahun. Tapi Allah berkata kepada dia, engkau akan beroleh keturunan. Engkau akan beroleh keturunan yang banyak, bahkan keturunan akan menjadi raja-raja bagi orang Israel. Jadi hatinya tidak hanya percaya kepada Allah, tapi juga pikirannya harus tunduk kepada rencana Allah. Nah, pikiran yang memandang kepada rencana Allah dan hati yang tertuju pada kuasa Allah menjadi satu. Bukan hanya hati kita yang percaya, tapi juga pikiran kita harus percaya kepada kuasa Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Itu kata Allah. Jadi bukan hanya sekedar hati, tetapi juga pikiran kita harus tunduk. Kadangkala logika kita memang tidak masuk dengan rencana Allah, tapi itu yang Allah kehendaki untuk kita. Kuasa Allah berbeda dari pikiran kita. Itu kesiapan yang kedua, kesiapan pemikiran, kesiapan pengertian. Kesiapan yang ketiga ialah kesiapan secara rohani, kesiapan spiritualitas, kesiapan mental. Kalau kesiapan hati kita sebagai orang yang percaya kepada kuasa Allah sudah terbentuk, demikian ketika juga pikiran kita tunduk kepada pengertian Allah, maka itu akan membentuk kesiapan mental pribadi kita, kesiapan rohani kita sebagai orang percaya. Kesiapan yang akan menolong kita untuk percaya, untuk kemudian menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Tuhan Yesus sudah terbuka bahwa dia akan menghadapi pergumulannya yang tidak mudah. Dia ditolak, dia dihinakan, dia disiksa, bahkan akan dibunuh. Dia jujur kepada murid-muridnya. Dan juga itu menjadi pengetahuan kepada mereka bahwa mereka pun juga akan menghadapi pergumulan yang sama. Murid-murid juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebab mereka harus menyangkal diri, memikul salib, baru boleh dikatakan sebagai pengikut Kristus. Yang menyangkal diri artinya tidak lagi memikirkan diri sendiri, mengabaikan pikiran bahwa apa yang kita anggap berharga bagi diri kita, kehormatan, kekayaan, kesenangan duniawi menjadi bukan hal yang penting lagi untuk kita.
Yang kita kejar ialah bagaimana kita memikirkan perkara surgawi, bukan lagi sekedar perkara duniawi, bukan lagi terjebak dalam urusan-urusan yang duniawi yang hanya menguras banyak energi dan pikiran kita sendiri, tetapi kita mencoba berpikir bagaimana yang Allah kehendaki untuk kehidupan kita. Nah, meninggalkan hal yang mungkin selama ini membuat kita merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang, memang bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang susah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan, harus kita tinggalkan demi salib yang harus kita bawa. Tuhan Yesus hanya menyuruh kita memikul salib, bukan memikul perkara yang lain, sebab perkara yang lain telah ditanggungannya sendiri. Tuhan minta kita memikul salib kita. Nah, pada kita masing-masing ada salib, pada kita masing-masing ada tanggung jawab. Salib sebagai pendeta, saya sebagai pendeta punya salib. Sebagai penatua juga ada salib. Sebagai diaken juga ada salib. Sebagai orang tua juga ada salib. Hari ini kita merayakan ulang tahun, kemarin kita merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-66. Orang tua punya salib untuk mengajar, membimbing, mengarahkan anak-anak. Sebagai janji orang tua ketika mereka membaptiskan anak-anak mereka di hadapan Allah. Sebagai orang tua ada salib juga dalam sebagai bapa, sebagai ibu, juga sebagai pekerja. Ada salib yang harus kita bawa, kita harus bekerja dengan jujur di tempat pekerjaan kita masing-masing. Sebagai anak sekolah pun juga kita ada salib, harus belajar dengan giat, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan hanya orang yang setia yang mau menanggung salib. Nah, pasti ada kesalahpahaman sebab kita berada dalam angkatan yang Tuhan Yesus katakan angkatan yang berdosa, angkatan yang bengkok hati, angkatan yang tidak setia. Pasti ada kesalahpahaman dari mereka ketika kita memikul salib kita masing-masing, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita, ketika kita memikul tanggung jawab kita dalam dunia ini. Pasti ada kesalahpahaman kepada kita, mungkin bahkan dituduhkan hal-hal yang tidak mungkin atau tidak pernah kita kerjakan, atau bukan itu yang terjadi sebenarnya, tapi dituduhkan kepada kita. Tapi itu sudah menjadi hal yang biasa. Kita hanya mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti jejaknya yang disalahpahami oleh orang, yang ditolak oleh orang, yang padanya diberikan fitnah-fitnah yang ia tidak kerjakan, yang ia tidak lakukan. Kita mengikuti hal itu. Dan dengan penuh sabar, dengan penuh ketaatan, kita pikul salib kita masing-masing. Nah, pengakuan yang utuh sebagaimana tema kita hari ini bukanlah pengakuan yang hanya diucapkan, tetapi pengakuan yang berasal dari kesiapan hati, kesiapan pikiran, kesiapan rohani kita. Dan pengakuan itu akan diuji dengan salib yang kita bawa masing-masing. Apakah kita sanggup menyelaraskan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dengan tanggung jawab yang kita pikul masing-masing. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bawa salib kita masing-masing sebagai majelis gereja, sebagai orang tua, sebagai anak, dengan penuh ketaatan di hadapan Allah. Sebab itu adalah tanggung jawab kita untuk mempertanggungjawabkan pengakuan kita di hadapan Allah. Amin.